Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di minggu pertama pada bulan Mei ini. Saya percaya Bapak Ibu di rumah masing-masing kita tetap diberkati dan dijaga oleh Tuhan Yesus. Judul khotbah saya adalah dalam penantian janji Bapa, dalam penantian janji Bapa. Tema khotbah ini juga kita akan ikuti selama bulan ini, sebab bulan-bulan ini adalah bulan di mana kita menantikan pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta sebentar lagi, dan juga kenaikan Tuhan Yesus. Apa yang harus kita persiapkan di dalam bulan-bulan ini dan dalam masa-masa COVID-19 ini, Bapak Ibu? Ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan, kita belajar. Yang pertama adalah firman Allah, yang kedua itu adalah keluarga, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Kita lihat bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dan yang kedua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang diurapinya. Bapak Ibu, yang pertama, bahwa Yesus sedang mempersiapkan murid-murid atau rasul-rasul untuk kembali kepada pengajaran-pengajaran yang asli yang pernah diajarkan. Sebab antara Yesus hidup dan memasuki masa penderitaan sampai mati dengan sesudah ia bangkit dan persiapan naik ke surga itu dua fase yang berbeda. Sehingga Lukas menulis di dalam Kisah Para Rasul, catatannya ini bahwa betapa pentingnya itu apa yang dikerjakan Yesus dengan pengajaran, Bapak Ibu. Sebab hari-hari yang terakhir, Bapak Ibu, akan datang masa-masa susah, tapi juga di hari-hari terakhir itu bahkan banyak datang ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu dan sebagainya. Nah, gereja harus kembali kepada pondasi apostolik. Apa itu pondasi apostolik? Pondasi apostolik adalah pondasi yang diletakkan oleh Yesus sendiri, yang dimana pengajaran-pengajarannya itu adalah pengajaran-pengajaran yang murni yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus adalah hidupnya secara pribadi, tapi dia tunjukkan apa yang Bapa berfirman dalam dirinya. Pagi-pagi benar dia pergi berdoa, setelah itu dia membuat mujizat, dia memberikan gaya hidup kerajaan Allah dan sebagainya. Nah, ini yang hari-hari ini mari kita renungkan di rumah kita masing-masing untuk firman Allah, kembali lagi ke dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu, saya teringat tentang Rasul Paulus di dalam Kolose 1 ayat 25 hingga ayat yang ke-29. Saya bacakan. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan oleh Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudusnya? Orang-orang kudusnya saudara percaya, yakin dan percaya adalah saudara dan saya, adalah gereja Tuhan. Jadi Paulus juga memberikan teladan contoh yang baik kepada gereja mula-mula, khususnya kota Kolose. Ini bagian yang Tuhan persiapkan lewat Paulus untuk pergi mengajar kepada jemaat di Kolose, di mana dia memberikan hidupnya, teladannya, dia mengajarkan sesuatu yang dia belajar sendiri daripada firman yang murni itu. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah Allah sendiri, dan Alkitab katakan bahwa dia ada di tengah-tengah saudara dan saya. Dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Dia ada, dan ini waktunya untuk kita masing-masing mulai menggali kebenaran, mulai belajar kebenaran itu kembali, mulai melihat diri kita, kita ambil cermin dan perhatikan hidup kita, apakah kita sudah hidup selayak dengan firman Tuhan atau belum. Saya merasakan hal ini juga terjadi dalam diri saya.
pelayanan saya untuk saya berubah, saya bertobat, saya kembali kepada apa yang sesungguhnya. Bapak Ibu, kita sudah tidak bisa lagi membohongi apa yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Semakin kita menggali kebenaran, semakin rahasia itu dibukakan, semakin kita melihat diri kita sendiri. Nah, inilah yang Rasul Paulus dia mengajarkan kepada jemaat di Kolose. Dia mengingatkan betapa pentingnya pondasi apostolik itu diterapkan dalam pribadi, di dalam rumah tangga, bahkan di dalam gereja. Bapak Ibu harus ingat bahwa ketika firman Tuhan ini kuat dalam diri seseorang, orang itu tidak akan diombang-ambingkan. Pribadi itu akan menjadi pribadi yang diberkati. Kalau dia sebagai seorang imam dalam keluarga, imam itu akan menjadi berkat dan keluarga akan diberkati. Istri, anak-anak akan diberkati. Mari kita terus melihat apa yang di ayat 28, apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat 28, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi dia membawa diri dia sebagai teladan, sebagai panutan untuk meneruskan itunya kepada orang lain. Firman ini harus menjadi rema, firman ini harus diteruskan kepada orang lain. Hari ini Bapak Ibu, kita mendapatkan kembali panggilan sebagai imam dalam keluarga. Apa fungsi suami dalam keluarga? Istri sebagai tiang doa dalam keluarga, bagaimana suami mengasihi istri, tunduk kepada suami, anak-anak kumpul bersama-sama seperti Mazmur 128. Diberkatilah engkau laki-laki, seorang laki-laki yang hidup takut akan Tuhan. Dan juga kita lihat semuanya Tuhan sedang bukakan bagi kita di dalam panggilan 5 jawatan, baik itu rasul, nabi, guru, penginjil, gembala. Bapak Ibu, semua sedang ada di rumah masing-masing, semua sedang merefleksikan diri, mengingatkan siapa diri kita kembali. Kita sadar dan kita bertobat kembali kepada janji Tuhan, kembali untuk sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Sebab kita ini akan menjadi teladan bagi orang lain. Kita menjadi surat yang terbuka, kata Paulus. Orang-orang di luar sana sedang menantikan kita. Gereja harus kembali menjadi gereja apostolik, gereja yang memancarkan kemuliaan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, kepada jiwa-jiwa, kepada kota-kota dan bangsa-bangsa, dimulai dari pribadi dan diri kita. Kita lihat dalam ayat 29 dalam Kolose tadi saya lanjutkan, itulah yang kuusahakan, Paulus katakan itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi dia tidak berpura-pura tentang pelayanan, tentang hidup gitu. Dia sadari bahwa saya tidak bisa melayani hanya dengan biasa-biasa. Saya harus tunjukkan dengan kekuatan di dalam dagingnya, di dalam tubuhnya. Dia katakan bahwa dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi Bapak Ibu, memang kita perlu yang namanya kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus oleh Roh Kudus itu harus tinggal di dalam kita. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa kebangkitan, kita akan melayani, kita akan menjadi orang Kristen yang loyo, yang patah semangat, yang tidak on fire, rohnya tidak bisa menyala-nyala, tidak punya semangat. Nah, kalau kita bayangkan, kalau jemaat kita pemimpinnya loyo, jemaatnya loyo, kita nggak bisa mengalami pertumbuhan. Kembali kepada pemimpin, dan pemimpin hari-hari ini mereka mengajarkan sesuatu kepada jemaat juga, ayo jemaat bertumbuh. Nah, justru di dalam situasi yang sulit COVID-19 ini, sepanjang bulan Mei, bangkit kembali. Ya, Paulus bilang begini, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam aku. Kalau kita lihat dalam kitab Filipi, perhatikan, saya masih bahas tentang firman Tuhan dalam pondasi apostolik. Filipi 3 ayat 9, Paulus juga bicara begini, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Begitu, Paulus tidak menggunakan hikmat pengertian dia untuk membicarakan sesuatu kebenaran kepada jemaat mula-mula di sana. Tapi dia katakan bahwa ini kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan kepada Kristus. Jadi bukan diri dia sendiri. Dia sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan kepercayaan itu kepada Tuhan, dan dia melakukan perintah Tuhan.
Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita percaya akan firman Allah, percaya akan diri kita apa kata janji Tuhan. Jangan lihat janji-janji atau sesuatu yang sedang menghalangi mata penglihatan saudara hari-hari ini, tapi pegang janji Tuhan dan mulai melangkah. Yang kedua adalah keluarga. Saya kembali dalam Kisah Para Rasul 1, kita lanjut ayat yang ketiga. Firman Tuhan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda-tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, perhatikan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya ulang, di kata itu dibilang begini, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu, di dalam kitab Roma 17, di situ dibilang begini, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lihat hari-hari ini, keluarga itu juga bagian di dalam kerajaan Allah, saudara. Karena Tuhan juga berjanji kepada kita semua bahwa Dia telah pergi kepada Bapa untuk apa? Dia menyediakan tempat bagimu supaya waktunya sudah genap Dia datang menjemput saudara dan saya, supaya di mana Dia berada kita ada bersama dengan Dia. Kita semua adalah keluarga kerajaan Allah, Bapak Ibu. Hari-hari ini mindset kita, paradigma kita harus kingdom, harus kerajaan Allah, karena semuanya sudah ada di dalam kerajaan Allah. Nah, gereja-gereja juga sedang diajar untuk apa? Bergandengan tangan, unity, saudara. Rumah tangga untuk apa? Bergandengan tangan, unity. Sebab di dalam kesatuan, Mazmur 133, Allah mencurahkan berkat kepada saudara dan saya. Di dalam keluarga kita akan menerima berkat, saudara. Oleh sebab itu keluarga itu begitu penting, saudara. Dan di dalam Kisah Para Rasul tadi dia mengajarkan berulang-ulang Yesus bicara tentang kerajaan Allah, saudara. Nah, saya percaya waktu Tuhan membawa murid-muridnya ke Galilea untuk merefleksikan hubungan mereka kembali. Nah, disitulah disitulah Petrus dengan murid-murid yang lain begitu melihat Yesus tersungkur dan mulai mereka katakan, Tuhan terima kasih, Tuhan ampuni saya, Tuhan barui saya. Ada sebuah semangat yang baru bahwa ini waktunya untuk mereka bangkit kembali, Bapak Ibu. Nah, saya juga katakan dalam Matius 6, saudara, Bapak Ibu, Matius 6 ayat 33, di situ juga bilang bahwa tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu, saudara. Jadi kebenaran-kebenaran yang datang dari Tuhan ini yang hari-hari ini kita harus pelajari. Sebab antara kebenaran Tuhan dengan kebenaran manusia dua hal yang berbeda. Apa yang saudara anggap benar belum tentu benar bagi Tuhan. Jadi lewat peristiwa-peristiwa ini, saudara, banyak berdiam diri, banyak menantikan Tuhan. Apa yang terjadi, ada rencana Tuhan. Saudara dengar bahwa baik atau tidak baik segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Matius 6 ayat 34 berikutnya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Jadi mari kita nikmati dari terbitnya matahari sampai terbenam. Semua yang terjadi dalam diri kita, kita mengucap syukur, kita berdoa, Bapak Ibu. Kalau engkau susah, engkau merasakan kesusahan, itu merupakan bagian yang harus engkau tanggung dengan ucapan syukur. Saya katakan Bapak Ibu sekali lagi bahwa Tuhan juga akan menikmati, akan melihat betapa syukurnya saudara di dalam kesusahan. Sebab Dia katakan cukup sehari, karena Tuhan tahu besok apa yang harus dibuat bagi saudara dan saya. Hari ini kita semua kehilangan, artinya dalam ekonomi ya, keuangan kita mulai terbatas, apalagi ya pekerjaan kita juga dibatasi. Semua orang sedang ada di dalam tingkatan depresi, stres karena ekonomi. Prediksikan ke depan akan terjadi krisis ekonomi yang besar dan sebagainya. Itu manusia, saudara. Tapi Tuhan, Dia katakan cukup sehari.
Karena besok adalah tanggung jawabnya Tuhan, Bapak Ibu. Sampai dompet kosong, tinggal IC, tinggal KTP, Yesus tidak pernah berubah, Yesus ada. Kita mengalami sebuah terobosan iman di dalam kesusahan-kesusahan kita. Kita ucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya, Bapak Ibu. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah, saya kembali kepada Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Bapak Ibu dengar firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Dan ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, apa yang Tuhan sampaikan oleh tentang Roh Kudus? Saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu. Roh Kudus ini bicara tentang mezbah. Sebab di mana ada korban, di situ ada api. Imam-imam mulai kembali kepada mezbah. Hari-hari ini kita semua ada di rumah. Saudara, tanpa fire, tanpa api Roh Kudus, saudara tidak bisa mengalami pemurnian di dalam diri saudara. Apa hebatnya kita ada tampil di luar, kelihatannya hebat dan sebagainya, tapi di mezbah kita kehilangan api pemurnian. Saudara, saya mau katakan sesuatu yang besar akan terjadi di mezbah, saudara. Ini hitungannya adalah hitungan Tuhan. Saudara, firman Tuhan sudah jelaskan, hitunglah hari-hari supaya engkau memperoleh hati yang bijaksana. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Mari gunakan waktu-waktu ini bukan menjadi waktu yang membosankan, tapi waktu di mana saudara lebih lagi bongkar kemah yang lama. Di khotbah-khotbah saya yang lalu, bahkan waktu-waktu lalu, saya lebih banyak bicara tentang mezbah. Karena semakin saya masuk ke dalam mezbah, semakin saya mengerti proses pemulihan itu, Bapak Ibu. Semua yang terjadi di luar dalam khotbah-khotbah kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, saudara, itu semua dia akibatnya daripada hubungan kita dengan Tuhan, dengan api Roh Kudus yang bergerak di dalam kita untuk kita melakukan perkara-perkara Allah yang besar. Nah, oleh sebab itu Roh Kudus itu penting, saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa memahami pewahyuan Tuhan. Pekerjaan salah satu tanda Roh Kudus juga adalah mengingatkan, menginsafkan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 26-27 di situ dikatakan demikian, saya bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Yesus mengambil waktu-waktu yang tersisa bahwa dia bilang, dia udah tahu bahwa Bapa akan panggil dia, dan dia sampaikan, murid-murid belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia bilang jangan takut, ada penghibur, ada penolong, ada Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Nah, dia akan membantu kamu, mengingatkan kamu, bahkan melakukan pekerjaan Bapa di dalam kamu. Bahkan saya teringat bahwa Tuhan juga sampaikan bahwa kamu juga akan melakukan perkara-perkara yang besar karena dia pergi kepada Bapa lebih daripada Tuhan. Nantikanlah Roh Kudus. Nah, di dalam penantian-penantian ini, saudara butuh minta pewahyuan Roh Kudus. Minta Roh Kudus urapi saya, minta hanyut lebih dalam, tenggelam lebih dalam. Nah, terus di dalam ayat yang ke-27, Bapak Ibu dengar, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita jaga hati kita di hari-hari penantian Roh Kudus, pada hari Pentakosta dan kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan selama bulan ini, selama tahun ini, kita percaya bahwa janji Tuhan tentang keberadaan Roh Kudus itu ya dan nyata, dan dia akan memberi kekuatan untuk kita bisa menghadapi COVID-19. Tidak ada roh ketakutan, karena Tuhan tidak memberikan engkau roh ketakutan. Tuhan memberikan engkau roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Percaya dengan iman bahwa musim ini akan berlalu, tapi saudara juga ucap syukur di dalam musim COVID-19 ini kita semua bertumbuh, kita semua bertobat, kita semua menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Kita juga mengasihi orang-orang yang mungkin menganiaya kita, membenci kita. Jangan membalas kejahatan. Bahkan firman bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi yang kanan. Ini bukan kita main baku tampar, Bapak Ibu, tapi paling tidak saudara memaafkan, rendah hati, sudah tidak
tidak perlu lagi mengingat persoalan-persoalan yang lalu. Jangan selalu terintimidasi dengan segala sesuatu yang menghalangi berkat saudara untuk memasuki hari esok. Ingat baik-baik bahwa masih ada Tuhan, masih ada Roh Kudus yang menyertai saudara sepanjang masa-masa sulit ini. Berdamailah dengan Tuhan dan berdamailah dengan sesama. Di dalam nama Yesus, saya berdoa bagi kita sekalian. Bapa di surga, hamba berdoa untuk umat Tuhan yang telah mendengarkan firman Allah. Dan sebentar kami akan mengambil tubuh dan darah Yesus. Kami percaya kami menyatu dengan surga. Engkau yang juga berfirman, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya dan meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapa, kami berterima kasih karena kami melewati bulan-bulan dari Januari sampai dengan April, kami masuki bulan Mei. Tuhan memberkati umatmu yang ada di Papua, di Batam, di Johor, dan juga di mana saja. Bahkan semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman ini, mereka diberkati. Kami siap mengambil tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Amin.